Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat bertemu kembali di Inspirasi Sabda bagi Keluarga dari Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Adapun bacaan untuk kita pada hari ini 22 Agustus 2022 diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, keluarga Katolik yang berbahagia, dalam bacaan Injil yang baru saja diperdengarkan kepada kita pada hari ini mengisahkan tentang kritikan Yesus terhadap orang-orang Farisi dengan ahli-ahli Taurat atau pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Mengapa Yesus menegur mereka? Atau mengapa Yesus dengan pedas mengkritik mereka? Kemunafikan beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat kontras dengan ajaran Yesus sendiri, atau sangat berlawanan dengan yang Yesus ajarkan. Yesus tidak mengkritik mereka karena mereka orang berdosa, tentu tidak ada yang luput dari dosa. Yesus juga tidak mengkritik mereka karena mereka tidak bertobat, karena pasti Yesus akan memberikan kesempatan selalu kepada orang atau kepada manusia untuk bertobat. Tetapi dalam hal ini Yesus mengkritik mereka dengan pedas karena mereka atau orang-orang Farisi atau pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu memanipulasi ajaran agama mereka dan tidak mempraktekkan apa yang mereka ajarkan atau apa yang mereka katakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Maka dalam kritikan Yesus pada Injil yang kita dengar tadi, Yesus selalu mengungkapkan atau mengawalinya dengan kata celaka. Celakalah kamu hai orang Farisi, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, hai orang-orang munafik. Dalam ajarannya, Yesus selalu mengedepankan atau mengutamakan tentang ketulusan atau sebuah ketulusan. Tulus berarti mencintai kebenaran, tidak suka kebohongan, tidak suka kemunafikan. Nah, sumber dari kebenaran itu sendiri adalah Tuhan sendiri.
Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga, ataupun di lingkungan kita, atau di masyarakat kita. Kalau kita adalah orang yang rajin ke gereja, aktif dalam segala kegiatan-kegiatan rohani yang di gereja, rajin berdoa di rumah, selalu berdoa bersama dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan rohani dalam keluarga, tentu kita dalam kehidupan kenyataannya atau dalam kehidupan sehari-hari akan merealisasikannya, akan mewujudkannya dengan bagaimana? Dengan mencintai atau menaburkan kasih kepada orang lain. Kita mulai dari keluarga. Berarti di dalam keluarga yang rajin berdoa, dalam keluarga yang aktif dalam hidup menggereja, tentunya dalam berkomunikasi satu dengan yang lain, pasti dengan cara yang baik. Tidak mudah marah tanpa alasan, tidak mudah curiga, baik antara suami dengan istri, ada rasa saling percaya. Juga tidak mudah untuk memfitnah orang lain, tidak mudah untuk mencaci maki orang lain. Selalu menaburkan kasih. Nah, itulah kalau tadi dalam kehidupan sehari-harinya kita adalah keluarga yang berdoa, aktif dalam hidup menggereja. Seyogianya harus seperti itu, seimbang antara kehidupan rohani dengan kenyataan dalam seluruh pergaulan kehidupan. Contoh lagi yang lain, dalam doa kita berdoa kepada Tuhan supaya kita menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi yang lain. Tapi kenyataannya setelah selesai kita berdoa, kita melontarkan kata-kata yang mengandung fitnah, kita marah tidak jelas, kita mencaci maki orang, maka disinilah yang dikritik oleh Yesus. Tidak sesuai dengan kehidupan iman dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kalau kita orang yang berdoa, atau kalau kita aktif dalam kehidupan menggereja, selalu merenungkan kitab suci, maka itu diwujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena yang mau dituntut Yesus dalam hal ini adalah keseimbangan antara mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Kita tidak bisa mengatakan saya mencintai Tuhan, tetapi membenci sesama. Maka kalau saya mencintai Tuhan, maka saya harus mencintai sesama. Karena saya melihat Allah itu dalam diri sesama saya. Itulah Allah yang saya lihat. Dalam diri sesama saya, dalam diri anak, dalam diri orang tua, antara sesama anak, dengan teman, dengan tetangga, dalam lingkungan. Maka orang yang berdoa, orang yang beriman, orang yang aktif dalam hidup menggereja, pasti dalam seluruh kehidupannya akan menaburkan kasih. Nah, demikian yang diharapkan oleh Yesus. Jangan menjadi sebaliknya. Jangan kita menjadi pendoa, jangan kita menjadi orang yang beriman hanya untuk dilihat orang, supaya orang bisa melihat, oh ini keluarganya aktif dalam hidup menggereja, oh ini keluarganya setiap hari mereka berdoa, ada jam-jam doanya. Tapi dalam seluruh praktek kehidupan, kita tidak mampu merealisasikannya. Kita menjadi pribadi yang sebaliknya, yang selalu melontarkan kata-kata yang negatif terhadap orang lain, yang menimbulkan sakit hati atau kutukan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Injil yang diperdengarkan pada hari ini kepada kita berlawanan dengan sabda bahagia yang terdapat dalam Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12. Nah, dalam sabda bahagia, ke-8 sabda bahagia mengandung berkat. Nah, apa yang mau disampaikan dengan perbedaan ini? Bahwa kalau kita hendak menemukan berkat, rahmat dan kedamaian serta kebahagiaan, maka kita berusaha untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang ada dalam ke-8 sabda bahagia. Tetapi di sisi lain, kalau kita melakukan seperti yang tadi kita dengarkan tadi dalam bacaan Injil tadi itu, kemunafikan dan lain sebagainya, maka akan mendatangkan kesengsaraan, penderitaan. Dan kalau kita hidup terus di dalam kemunafikan dan tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan kita, maka yang lahir dari dalamnya adalah egoisme, sinisme, ya, fitnahan terhadap orang lain, tidak mau peduli lagi dengan orang lain, hanya mencari keuntungan diri sendiri. Nah, itulah yang dikritik oleh Yesus dalam atau melalui bacaannya hari ini kepada kita. Karena kritikan ini tidak hanya ditujukan kepada orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat saja, tentu mengarah juga kepada kita. Kalau kita berlaku munafik
atau kalau kita tidak bisa menyeimbangkan antara iman kita atau antara kata-kata kita dan perbuatan kita dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kita mulai dari mana melakukannya? Kita mulai dari keluarga kita. Bagaimana kita berelasi dalam keluarga kita? Apakah dalam keluarga kita ada kemunafikan satu dengan yang lain? Atau apakah di dalamnya sudah ada ketulusan sehingga cinta, kedamaian, dan keharmonisan senantiasa tercipta dalam hidup keluarga kita? Semoga, amin.